Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak sekalian yang hebat, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Apalagi sumber daya alam berupa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti pada pembelajaran yang telah lalu bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, gas, emas, perak, tembaga, biji besi, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini tentu akan habis kalau kita terus memakainya. Untuk itu kita harus dapat menghemat energi. Nah, sekarang kalian amati poster hemat air di bawah ini. Sekarang kita akan menghemat air. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Hemat air lagi yang lain, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Kemudian yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember air. 1 untuk merendam, 2 membersihkan, dan 3 membilasnya. Hemat air yang selanjutnya, mandi berendam. Itu akan paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Nah, usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Ini cara menghemat air yang keempat. Nah, sekarang saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Ya, biasanya kita sering menggunakan air secara boros. Keran air tetap mengalir sementara kita sedang menggosok gigi. Nah, itu akan boros air. Sekarang lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember, ya, mengguyur mobil 15 menit, berarti ya beratus-ratus liter air yang terbuang. Jadi cukup gunakan 1 ember air, ember besar, kemudian dilap. Nah, ini juga akan menghemat air. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut.
menghemat air. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Apa itu poster, anak-anak masih ingat? Ya, poster adalah berupa gambar dan tulisan yang berupa pesan. Jadi pesan yang tercantum dalam kertas atau berupa apapun yang berupa gambar dan tulisan. Nah, kalimat apa dalam poster, kemudian gambarnya, penyajiannya. Ini kamu bisa membuat di buku gambar kalian. Misalnya kalimatnya hematlah air. Di sini gambar ember dan air. Kemudian penyajiannya kamu boleh penyajian warna yang menarik. Kita lanjut, anak-anak. Ya, pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan suatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih salah satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster tentang hemat energi. Nah, di sini ada 6 pokok pikiran. Ada gunakan kulkas berwatt rendah. Nah, ini di kantin memakai kulkas berwatt tinggi, ya tentu kantin itu tidak kurang beruntung ya. Kemudian pemanas, di sini ada tenaga surya, listrik tenaga surya ya. Kemudian di sini ada peralatan kantor. Nah, kamu pilih yang menurut kamu paling mudah. Di sini ada hemat energi, AC ya. Kemudian lampu, kamu boleh pilih kalimat pada penggunaan lampu ini. Gunakan lampu LED berhemat energi. Kamu gambar lampu ya yang bagus warnanya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kamu bisa membuat gambar tempat sampah ya. Ini tinggal kamu pilih mana yang kamu sukai. Misalnya transportasi jarak dekat, bersepedalah ya. Menyehatkan, jarak dekat bersepedalah akan menyehatkan. Kamu buat gambar orang yang sedang naik sepeda ya, menurut kreasi kamu. Cari yang paling mudah, membuat poster yang paling mudah.